Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti semua bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan mahasiswa untuk kedepannya, untuk meraih cita-cita. Yang selanjutnya tentunya kami dari beberapa desa bersama jajaran panitia juga warga Dusun Blegeran mengucapkan permohonan maaf. Kami sudah berusaha maksimal, tapi tentunya dalam perjalanan dalam persiapan maupun lain-lainnya kami yakin karena kami tidak sempurna, tentunya banyak kekurangan. Atas kekurangan tersebut kami mohon dimaafkan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan sedikit gambaran tentang Desa Blegeran. Desa Blegeran berada di sekarang Kecamatan Mojong Tengah. Desa Blegeran menurut cerita dari awal itu berdiri pada tahun 1912, dibuktikan dengan kades pertama yaitu Bapak Raden Danu Dimerja, merupakan keluarga besar dari Keraton Ngayogyakarta. Itulah kades pertama di Desa Blegeran. Pada tahun tersebut Desa Blegeran masuk wilayah Kecamatan Garung yang posisinya ada di sebelah utara Kecamatan Mojong Tengah. Mulai tahun 1935 Kecamatan Mojong Tengah ke Desa Blegeran masuk ke Kecamatan Mojong Tengah. Desa Blegeran merupakan salah satu titik tengah Pulau Jawa. Itu sangat unik. Salah satu titik tengah Pulau Jawa yang persisnya ada di Desa Wonokromo dan Desa Mojosari sebelah barat Desa Blegeran. Desa Blegeran itu ada dua dusun. Yang pertama Dusun Blegeran yang nanti panjenengan tempati, yang kedua Dusun Klisman yang ada di bawah. Perlu saya sampaikan kenapa ada Dusun Blegeran juga ada Dusun Klisman. Menurut cerita salah satu anak dari putra Sekdes pertama yaitu Desa Blegeran, Bapak Bahrodin, itu dimana dulu konon ceritanya itu untuk tempat pertempuran, yaitu pintu masuk Desa Blegeran itu di situ merupakan tempat pertempuran melawan penjajahan Belanda, sehingga yang bawah dinamakan Dusun Klisman, yang atas dinamakan Dusun Blegeran. Untuk kakak di wilayah Blegeran semua ada 994 kakak. Untuk jiwa ada 3.422 jiwa. Kalau secara rigid, secara detail tentang profil Desa Blegeran, Bapak Ibu bisa kirim dosa kalian Ibu Sekdes yang sekarang itu Ibu Ida Indriawati. Mereka yang memegang data tentang profil desa untuk wilayah Desa Blegeran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kepercayaannya mahasiswa dari segala penjuru. Mungkin ada dari yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lainnya. Tentunya dengan adat yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda. Tapi mohon untuk menyesuaikan terhadap Induk Semang, bahwa adat di sini tentunya beda dengan Banjarmasin, sehingga perlu kita menyesuaikan adaptasi kesesuaian dengan adat istiadat yang ada di Desa Blegeran. Mungkin itu bisa-bisanya saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum. Dan semoga husnul khotimah dan nanti mendapatkan pimpinan yang lebih baik demi kemajuan Desa Blegeran. Dan juga yang saya hormati para senior, jurusan yang berstudi, mahasiswa yang saya hormati dan cintai,
Yang pertama adalah kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi atas kesehatan yang telah diberikan, atas kemampuan kita bisa hadir, dan segala hal yang membuat kita menjadi bahagia. Saya sampaikan bahwa ini adalah kali kedua ya kita ada di sini. Tahun yang lalu itu kita melihat apokatnya itu belum tengrandul ya Pak. Sekarang sudah tengrandul, sudah 2 kali panen ya Pak, alhamdulillah. Kemudian itu budidayanya kita berhasil. Jadi kalau adik-adik lihat di kanan kiri itu macam-macam tanamannya, itu bisa kita belajar gitu. Tapi yang menarik sebenarnya lebih ke arah motor itu. Ini menarik ya di sini, meskipun tidak terlalu tertutup ya, sangat terbuka masyarakat di sini, tapi masih banyak adat-adat yang perlu kita uri-uri ya, terutama para mahasiswa yang ini dari mana yang paling jauh? Dari Aceh. Dari Padang. Ini dari Petang ke Padang. Ya, kalau di Padang itu ceweknya lebih agresif dibandingkan laki-lakinya itu ya. Kalau di Jawa sebaliknya ya, cewek nggak boleh agresif, ini agresif itu sama laki-laki malah nilainya jelek, gitu ya. Jadi kalau di sini itu yang dilamar ceweknya, kalau yang di sana yang dilamar cowoknya. Nah ini sebuah perbedaan. Banyak hal yang yang berbeda yang boleh pelajari. Ya. Kalau dulu itu ini anak sekolah di sini ini kalau mau berangkat sekolah cium tangan ya sama orang tuanya. Kalau sekarang anak muda sekarang enggak ya. Jadi macam-macam perbedaannya ada di sini ya. Itu perlu dipelajari. Makan juga mulai hari ini hati-hati perutnya dijaga ya. Karena sekarang nggak akan ketemu sama makanan fast food ya Pak. Tapi makanan yang ala bisa, dan itu dijamin halal karena dari kebun sendiri Pak ya, kebun sendiri tanaman sayurannya. Kalau nasinya Pak, berasnya lokal atau belum? Lokal ya, lokal dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Ya. Banyak nanti silahkan belajar lah ya, belajar. Kalau orang itu tidak mengenal maka dia tidak akan pernah punya ilmunya dari orang yang punya itu. Harus dipelajari. Jadi kalau malam itu silahkan bercengkrama dengan para bapak atau ibu ya, yang sudah tempati, karena itu akan menjadi akan menjadi bagian ya, penting di dalam perjalanan hidup. Saya dulu seperti ini, tapi sana di mana Pak Sis? Di Medion ya. Sampai sekarang pun terngiang-ngiang sampai sana itu. Dari Pirang Kencang, saya di Ndolopo ya. Jadi kalau pas sana dulu masih musim durian saya. Pagi durian, siang durian, sore durian sama Pak Lurahnya itu. Kalau di sini kelihatannya musimnya cepluan ya Pak, nanti pagi cepluan, siang cepluan. Ya nanti disesuaikan apa yang ada di situ gitu ya. Jadi makan disesuaikan dengan itu ya. Itu namanya apa? Kita adaptasi terhadap alam. Misalnya alamnya sekarang sedang menghasilkan pokat, kita harus makan pokat, karena itu cara kita bertahan terhadap alam berbang itu. Adanya apa misalnya ini sebenarnya kan segala yang tumbuh ini kan menunjukkan bahwa alam itu sedang memberikan sajian kepada kita tentang potensi yang harus kita manfaatkan. Ya, misalnya ini musim ini orang hamil itu ya Pak. Dikasih avokat, pinginnya durian. Tapi ya dibuat senang gitu ya. Jangan ada loh di sini itu di sini itu stres itu ada juga ya. Ada mahasiswa itu pengenalan pertama itu stres. Karena apa? Karena biasanya di rumah itu pakai AC, kemudian sebelum makan minum susu. Kalau mau tidur diceritanya sama ibunya, bangun pagi itu dipeluk suruh bangun gitu.
Di sini nggak ada itu. AC-nya ya ada pakai AC juga ya. Tapi AC-nya itu alam, ya. Terus kalau bangun itu nunggu apa? Kalau di dapurnya ada tengkotak, itu bangun. Gitu ya. Oh sudah diberikan itu. Dan ibu-ibu yang ada di sini akan nyuruh saudara nggak akan, ya, akan memanjakan. Ya. Nanti hari Sabtu saudara nangis misalnya itu. Suruh pulang, serang datang itu, ngapain di sisa? Tapi kita mau pulang, harus pulang ya. Ya, saya kalau yang ada teman-teman yang di teman saya kalau di Medion itu masih jadi saudara sampai sekarang ada. Bagi ada yang nanti di sini itu ada, kalau saya dulu angkatan 84, saya dengan Pak Susilo, ya, IT, gitu ya. Tapi ada teman saya itu, ya, itu jadiannya pada saat acara PP. Itu kenang-kenangannya gitu ya. Ya mungkin nanti juga ada nih. Mungkin 600, kita ini membawa 626 ya, banyak. Ini cuma sak bis ini. Ya, di luar sudah banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dinikmati ya kebaikannya ya. Tapi ya jangan terus kebiasaan di kota itu di sini dibawa. Misalnya yang ada yang rokok enggak? Coba yang rokok angkat tangan. 1, 2, 3. Nah kalau merokok hati-hati ya. Ya kalau merokok tanya Pak, kalau merokok gimana gitu ya? Ya cari tempat rokok. Jangan merokok nanti di tempat tidur misalnya. Wah takut kita ya tempat tidur kebakaran repot. Biasanya orang sini kalau merokok itu pada waktu buang hajat. Ya Pak, ya Pak. Lintingan. Jadi sambil tidur ini yang ya itu seninya itu ya. Apalagi nanti kalau dapat tempat mandinya di luar tuh jebakan. Jadi tempat buatnya di sini ya. Rumahnya di sana sudah kadung keluar belum bawa air, wah asik jadi bawa air. Itu yang asik-asik. Gitu aja Pak. Saya titip adik-adik ini dikasih tahu aja Bu yang kehidupan itu bagaimana sih gitu ya. Jadi kalau anak-anak ini kan kebanyakan itu dari luar Jogja. Jadi kebiasaannya itu masih ke bawah ya, dari asalnya. Nah di sini itu kita harapkan ada ya anak itu sudah mau lulus itu belum bisa bahasa Jawa Pak. Ada ini. Mungkin Padang kan bisa bahasa Jawa nggak? Sing Padang. Rungiso apa ya? Rungiso. Itu kalau Rungiso itu hati-hati nanti diajari sama teman-temanmu yang ngajari salah. Kalau sama ibu-ibu itu bisa diajari yang benar. Jadi yang paling penting itu matur nuwun, terus sami-sami gitu. Itu yang gampang-gampang gitu. Itu saya titip Pak. Kalaupun ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena ini anak-anak itu dalam proses pertumbuhan ya Pak. Nanti kalau ngasih makan itu lauknya dikit aja Pak, dibanyakin nasinya. Anak-anak yang penting itu nasinya banyak, lauknya nanti ya. Badannya kuat. Itu ada hal yang berkenan, saya mohon maaf. Karena anak ini dalam proses mencari jati dirinya. Dan di sini itu merupakan sebuah tempat untuk anak-anak itu juga belajar tentang kehidupan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan praktikum pengalaman dan pertanian dinyatakan berlangsung. Ya. Panjang 50 cm. Penggunaan nusa kita menggunakan plastik. Pemupukan dasar kita pakai pupuk kandang yang sudah tidak berbau atau benar-benar sudah matang atau masak. Lubang tanam itu 15 sampai 20 cm. Irigasi kita tidak menggunakan irigasi.
asal dan sumber bahan tanaman kita beli di toko pertanian. Lama pembibitan dan waktu pindah tanam umur 35 hari kita pindah tanam. Penggalian gula kita menggunakan herbisida merek Gramason atau Roundup. Hama kita menggunakan insektisida. Penyakit kita menggunakan fungisida. Untuk daerah sini tidak ada pangkas atau wil di tanaman cabai. Pemupukan susulan itu per 20 hari, 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan seterusnya. Per tanaman kita ngasihnya tunggal 1 ton NPK per tanaman. Ya. NPK. Kriteria panen kalau warna buah sudah berubah atau masak menjadi warna oranye atau merah. Kita mulai panen untuk daerah Wonosobo itu umur 120 hari. Cara panen kita sama, masih menggunakan tenaga manusia, masih manual. Pasca panen itu masih ada perawatan juga. Terus ketika kita panen kita langsung bawa ke pasar atau pedagang yang ambil dari petani. Oke, semua ada pertanyaan? Penyakit tanaman itu antara di perawatan dalam masa generatif. Sekarang masa perawatan dalam masa generatif. Perawatan masa generatif berarti ini sudah ada buahnya dong. Perawatan biasa sudah pemupukan dengan cara rutin. Kedua, penyakitnya adalah penyakit di ulat dan lalat buah. Kalau lalat buah, penyakit yang saya alami obat itu di toko-toko jarang, setengah-setengah saja. Tetapi ada, tetapi sekarang sudah dilarang dengan pemerintah. Makanya saya akali dengan cara pembungkusan buah. Ya. Tuh. Nanti ada cara pangkas atau pruning. Bila mana kita pruning biasanya dikala musim penghujan. Kesatu, mengurangi kelembapan tanaman. Kedua, mempercepat bunga dan memperbesar buah. Plastik. Caranya bagaimana? Kita mengikuti ketinggian. Ada manual, ada yang kita pakai kursi, ada yang kita sistem panjat. Karena di sini ketinggian alpukat tidak begitu besar, tinggi-tinggi kayak daerah musim panas. Sudah cukup. Ya, menggali lubang tanam sampai ke panen. Sudah ya, apa ditanyakan? Coba tanya-tanya. Kalau pupuk kita tak kasih setengah karung ini deh, sekitar 25 kilo sebenarnya untuk fase awal tanaman. Setiap pupuk atau pertama kalau nanti mengikuti deh, ini kalau keduanya mengikuti lubang-lubang, situasi saja situasi. Ya. Memburuk. Nah itu Pak, apakah nggak ada kegiatan atau pengen masukin dijadikan pupuk dari hasil pertanian yang tidak laku itu, atau yang kalau saya jual pun ngongkosin orang rugi gitu. Tapi kan kembali lagi kita, masa saya ngomong ke sampean ini daripada nggak laku, tak ambil aja, tak buat, tak ambil saya buat pupuk kan kuliner kayak soalnya saya lagi nggak laku. Ini juga ada beberapa ibu-ibu yang menjadi pelaku UMKM
nanti saya akan menjelaskan produk apa saja yang ada di Desa Blegaran ini. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, semua produk yang ada di sini ini produk asli Wonosobo semuanya. Jadi ini hasil dari UMKM orang-orang yang ada di Wonosobo. Kita kerjasama dengan UMKM di Wonosobo. Jadi lapar. Murah modusnya. Yang ada di sini dari kelompok lain juga tak tanya apa yang buat penasaran dan pengen banget dibawa ke tempat masing-masing. Itu yang pertama itu adalah karika, karena karika itu memang benar-benar ciri khas dari Wonosobo. Benar-benar kalau ada kunjungan dari luar kota atau dari mana pasti yang jadi best seller karika, karena karika tidak di semua tempat itu ada. Itu biasanya kita pakai keranjang, tapi untuk keluar pulau tomat itu bisa pakai peti buah. Jadi lebih aman, lebih tahan kalau nanti ditumpuk-tumpuk karena itu ada alasnya yang papan. Untuk keranjang ini bisa digunakan buat ngirim tomat, terus kembang kol, ada brokoli, ada selada. Itu biasanya kita pakai keranjang supaya tidak mudah rusak. Terus untuk kan tebel, jadi itu aman dipakai waring. Tapi kalau cabai yang kayak gini, karena ini kulitnya lebih tipis, biasanya kita menggunakan kardus. Nah, jadi kardus ini biasanya kita pakai buat ngirim cabai-cabai yang kulitnya tipis-tipis. Makanya kalau yang ini biasanya minta dikirimnya itu pakai yang lebih rapat, aman, pakainya kardus. Kardus juga harus kita kasih lubang biar udara bisa masuk, jadi cabai tidak mudah busuk. Dengan ketebalan kardusnya juga sudah sesuai ukuran, paling tidak 1 cm. Jadi nantinya meskipun ditumpuk-tumpuk itu aman. Nah, dari penjelasan Ibu silakan. Yang dikirim di Swalayan atau apa itu dikirimnya kesesuaian mana sama seberapa banyak. Nah, biasanya untuk yang packing itu kalau dari petani di sini itu tidak packing yang ini, biasanya itu sudah dari di pedagangannya. Kayak misalkan di Wonosobo itu tengkulak sudah ambil dari petani terus dikirim ke misalkan ke Semarang. Nanti yang di Semarang itu di packing sesuai ukuran. Nanti kan ada kriteria kayak tomat itu nanti ada ukuran yang super, yang sedang, yang kecil. Biasanya yang super itu yang masuk ke supermarket, yang sedang yang ke pasar-pasar tradisional, terus yang kecil-kecil itu juga biasanya sudah masuk ke warung-warung. Jadi di bandar-bandar itu biasanya sudah punya pelanggan-pelanggan sendiri. Kalau yang Wonosobo biasanya itu kalau kita kirim keluar kota otomatis kita dalam partai besar, tidak mungkin dalam partai eceran kayak gini. Jadi kalau kita larinya sudah keluar kota otomatis itu sudah partai besar. Bapaknya ya. Itu sama pembelinya itu dan kita itu udah kayak kontribusi. Kayak misal kalau kecil kan biasanya harganya beda lagi ya. Betul. Jadi kita ya dikelompokin sendiri. Itu sudah ada kriteria sendiri-sendiri. Jadi tomat terus kentang itu memang sudah di kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Acara seperti ini itu sebenarnya tidak hanya pengenalan pertanian, tapi pengenalan kehidupan pertanian. Jadi kalau pertanian sampai mati itu artinya apa? Artinya bahwa kalau kita pertanian itu mati ya kehidupan ini mati. Terima kasih Mas Camat, Mas Des. Ya. Kemudian saya mohon maaf kalau anak-anak ini di sini terlihat rakus gitu. Hari pertama itu datang itu bisa dikasih minum sama kue gitu ya. Kalau di tempatnya dosen itu kuenya habis malam berikutnya. 15 menit langsung
Itu prestasi itu ya. Kemudian itu sebenarnya kalau di Jawa itu saru katanya. Tapi kalau di lapangan itu tuh membanggakan. Karena saudara berarti itu bisa beradaptasi. Ada yang di dalam bahasa di budaya Jawa artinya lagi. Baik, saya tidak akan menyambut, saya akan memanggilkan Mbak Nesya. Mana Mbak Nesya? Mbak Nesya Siang. Belum. Silakan kesan-kesannya, apa yang terbaik, apa yang terburuk. Silakan. Selamat pagi buat kita semua. Izin ya, kesan saya itu sampai di sini itu kayak dari warganya itu baik-baik, ramah, terus lingkungannya juga bersih, terus dapat pelajaran yang sebelumnya saya tidak tahu jadi tahu, dan untuk semuanya juga baik, makannya juga enak, dan menurutnya itu juga ada. Kok nangis? Aduh. Silakan cerita, kenapa nangis? Ada pesan aja. Cerita, kenapa nangis? Mania sana, jadi kan bisa cerita. Jadi Mbak Syamil itu teringat di rumahnya juga seperti ini. Ya ternyata kehidupan itu di mana-mana itu kalau kita bisa mengambil intisarinya itu sama. Gitu ya. Saya kira itu sekali lagi sama. Seru sekali, mau lagi, makanannya enak, mantap, bapaknya, ibunya baik, adiknya lucu. Testimoni gimana? Testimoninya seru, terus bapak ibu induk semuanya juga baik-baik, kita dapat ilmu banyak, terus di sini juga lingkungannya enak, sejuk, terus betah banget. Testimoninya seru sekali Pak, kita bisa PDKT sama sayur, langsung belajar langsung sayur, cabai, pukat segala macam. Kapan-kapan balik lagi sini. Oke. Pengen di sini. Nggak pengen pulang. Nambah berapa? 1 minggu, 1 bulan deh nggak apa-apa Pak. 1 bulan. Terus? Pulang sendiri. Ngantuk jalan pulang. Baru pulang. Banyak pelajarannya didapat Pak. Kampus 3. Di sini Pak. Wah, luar biasa. Oke, sip. Ya. Pesannya sangat bagus Pak. Terima kasih untuk Pak Top atas semuanya. Oke. Halo semua, kesan untuk desa Belederan adalah merupakan desa yang sangat ramah, warga-warganya baik, terus pokoknya the best. Oke. Makasih. sangat seru, terus juga banyak pengalaman juga, dapat ilmu juga dari masyarakat di sini. Seru. Asik. Gimana kesan-kesannya? Kesan kita di sini, kesan selama pengenalan pertanian seru Pak, karena apa ya, yang sebelumnya kurang mengenal pertanian, kita jadi mengenal karena langsung di desa pertanian, desa sayur Belederan. Suasananya gimana? Suasananya sejuk, meriah sih Pak, heboh. Terus ya, makanannya, airnya airnya dingin Pak, sangat enak. Ya, dingin, airnya kayak air es. Oke, makasih. Menyenangkan banget, induk semangnya tuh ramah, baik, perhatian banget kayak orang tua. Iya, kayak orang tua di rumah gitu ya.
Terus warganya ramah-ramah. Yang paling mengesankan apa? Tadi nangis nggak pamitan? Iya. Ibunya emang sebaik itu sih. Oke, makasih. Menurut saya di Desa Bledaran itu pemandangannya sangat bagus. Ada pemandangan gunung, sawahannya, ladang, lahan itu sangat bagus dan saya sangat merasa senang di sini. Oke, gimana Mbak? Dingin, airnya dingin. Dingin. Gak mau pulang. Tadi nangis nggak? Enggak. Oh enggak. Gimana kesan? Berlinang-linang air matanya. Berlinang-linang. Kaca-kaca mau tumpah. Mau tumpah? Iya, air matanya mau tumpah. Mau diperpanjang berapa hari? 10 hari lagi. 10 hari. 10 hari. Iya nanti di... Iya, UPN pindah sini, UPN Waduh. Pengen lagi, Pak. Dingin. Betah di sini, Pak. Pengen berapa hari lagi? Pengen sebulan, Pak. Iya, sebulan. Tahun depan lagi, Pak. Ya jadi asisten lah ya. Iya, amin. Amin. Oke. Apa gimana? Seru banget tapi capek. Capek. Seru banget. Oke. Gimana? Seru banget. Banget. Pemandangannya bagus banget. Pemandangannya bagus. Bagus banget. Mau berapa hari lagi? Seminggu lagi juga nggak apa-apa. Iya. Kesan-kesan warga dengan datangnya UPN Yogyakarta merasa senang, desanya jadi ramai, banyak juga pedagang yang laris di sini, terus induk semangnya juga merasa bangga karena didatangi mahasiswa yang begitu banyak, ada 700 mahasiswa beserta dosen. Dadah.